Nah, guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan suatu informasi dan suatu gambaran terhadap diri kamu, baik dari segi pekerjaan, asmara, serta keuangan kamu, guys. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap ketiga aspek yang saya katakan tadi, guys, dengan kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan ataupun suatu keputusan agar kamu bisa menerima, agar kamu bisa mengambilnya. Saya hanya bisa memberikan informasi berdasarkan kartu yang saya pegang. Kamu hanya bisa merencanakan sesuatu di dalam kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang memutuskan adalah Sang Pencipta. Nah, sebelum saya mengambil satu persatu dengan kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi dan suatu gambaran terhadap diri kamu. Oke guys, kita mulai saja. Informasi apa yang akan terbuka di dalam kartu yang saya pegang ini? Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang saya ambil nanti bisa saja bersifat resonet, bisa saja tidak bersifat resonet. Semuanya saya serahkan terhadap keputusan teman-teman, dan saya serahkan terhadap energi yang teman-teman miliki untuk saat ini. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah di depan saya ini akan memberikan suatu informasi yang bersifat positif ataupun yang bersifat negatif terhadap diri kamu, ataupun terhadap hubungan asmara yang sedang kamu jalankan? Kita langsung saja guys terhadap kartu pertama. Muncul kartu The Lovers, di mana kemunculan kartu ini berunsurkan udara, berlambangkan zodiak Gemini. Tetapi saya tidak menarik dari unsur zodiaknya, saya hanya menarik dari kata The Lovers-nya. Kemunculan kartu ini guys merupakan suatu kemunculan di mana satu energi atau kedua belah pihak sedang menjalankan suatu hubungan, di mana hubungan tersebut bisa saja harmonis, bisa saja bahagia. Akan tetapi kebahagiaan ataupun keharmonisan terhadap hubungan yang dijalankan oleh kedua belah pihak, saya melihat kamu harus perlu yang namanya khawatir. Kenapa saya mengatakan kamu harus perlu yang namanya khawatir? Karena ada salah satu pihak yang telah memberikan suatu godaan terhadap hubungan yang dia jalankan, walaupun hubungan tersebut sama-sama memberikan harmonis ataupun suatu kebahagiaan. Atau bisa saja hubungan yang sedang kamu jalankan tersebut sedang stabil, tetapi kestabilan yang kamu terima
ada salah satu pihak di luar dari pihak kamu sedang berusaha untuk mengganggu hubungan atau keharmonisan yang sedang kamu jalani ini. Kamu harus perlu khawatir dan kamu harus perlu yang namanya waspada terhadap hubungan yang kamu jalankan saat ini. Kartu The Lovers ini penuh dengan tantangan, penuh dengan godaan. Kalau saya berbicara terhadap sisi lainnya, kepada kamu yang hubungan rumah tangga, kemunculan The Lovers ini cukup mengagetkan terhadap diri saya. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena kemungkinan ketika diri kamu menjalankan suatu kehidupan di masa lalu bersama pasangan kamu, saya melihat hubungan yang kamu jalankan tersebut sangat bahagia, sangat harmonis. Kebahagiaan ataupun keharmonisan yang kamu rasakan tersebut itu meliputi beberapa aspek, mulai dari finansial, mulai dari materi kamu, mulai dari pekerjaan kamu, mulai dari usaha ataupun bisnis yang sedang kamu jalankan. Ketiga aspek itu sangat mendukung terhadap keharmonisan yang kamu jalankan ketika bersama pasangan kamu di masa lalu. Tetapi untuk saat ini, perasaan kebahagiaan ataupun perasaan keharmonisan tersebut sudah hilang, sudah tidak kamu rasakan karena memang ada salah satu pihak yang sedang berusaha untuk menerima godaan atau memang sedang berusaha berpetualang terhadap orang lain. Godaan dan berpetualang dia tersebutlah yang membuat hubungan diri kamu sudah tidak menerima yang namanya kestabilan. Kamu bisa melihat sendiri, ada 3 orang di sini dan satunya berada di atas kepala, yaitu malaikat. Malaikat itu mendukung keharmonisan kamu, tetapi pihak ketiganya sedang memantau kebahagiaan diri kamu. Dia tidak terima dengan apa yang kamu rasakan, sehingga membuat diri kamu itu hancur secara perlahan-lahan. Nah, kalau saya mengkaitkan diri kamu di dalam dunia pekerjaan dengan kemunculan kartu The Lovers ini, saya melihat ada satu pemikiran kamu yang sedang bercabang. Kenapa saya mengatakan diri kamu sedang berpikiran secara bercabang? Kemungkinan di satu sisi diri kamu tidak merasakan nyaman di dalam perusahaan yang sedang kamu kerjakan. Di sisi lain, dengan ketidaknyamanan kamu tersebut membuat diri kamu itu agar keluar dari kantor kamu, agar keluar dari tempat pekerjaan yang selama ini kamu lakukan. Kalau saya berbicara dari usaha ataupun bisnis yang sedang kamu jalankan, ada satu faktor yang membuat diri kamu berpikiran, apa sebenarnya penghambat di dalam usaha saya ini. Dengan kemunculan kartu ini, ada satu orang yang membuat diri kamu itu di dalam usaha ataupun bisnis yang sedang kamu jalankan tidak sesuai dengan harapan kamu. Saya tidak tahu satu orang ini siapa. Apakah orang yang berada di dalam circle kamu atau memang masih ada kaitannya terhadap pasangan kamu ataupun terhadap mantan pasangan kamu yang membuat diri kamu ketika menjalankan usaha tersebut selalu terhambat. Atau kalau saya berbicara dari sisi lainnya dalam segi hubungan bisnis atau usaha yang kamu jalankan, kemungkinan faktor yang membuat diri kamu masih berpikir apakah ingin melanjutkan ataupun tidak melanjutkan, kemungkinan masih berupa di dalam materi.
Kamu sedang berusaha ini untuk mengumpulkan materi tersebut agar melanjutkan usaha yang terhambat tersebut. Ini dia guys. Kenapa saya berbicara beberapa aspek tersebut? Karena memang kemunculan kartu The Lovers ini ada dua sisi. Sisi pertama, kebahagiaan. Sisi keduanya, godaan. Saling berkaitan ini guys. Kebahagiaan yang bisa digoda, kegodaan bisa membuat orang bahagia. Tentukan di mana posisi kamu dan tentukan di mana hubungan yang kamu jalankan. Apakah harmonis atau memang hubungan yang kamu jalankan tersebut ada salah satu pihak yang sengaja tergoda atau memang menggoda pihak lain. Bagaimana kartu di bawahnya? Muncul kartu King of Pentacles. Kemunculan kartu kedua inilah yang membuat diri saya mengatakan ada suatu godaan yang diambil oleh orang lain atau yang membuat salah satu pihak terhadap hubungan kamu justru memilih orang lain. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena memang orang lain yang hadir di dalam hubungan kamu bisa saja diri dia jauh kualitasnya dari diri kamu. Ini dia guys, King of Pentacles. Atau bisa saja kalau saya berbicara dari sisi lainnya, mengkaitkan terhadap kedua kartu ini dari sisi positif. Siapa tahu diri kamu untuk saat ini menjalin suatu hubungan dan komunikasi terhadap seseorang yang dari segi materi sangat berlimpah, dari segi pekerjaan di atas derajat kamu, dari segi usaha dia memiliki dengan ekspektasi kamu. Karena kartu King of Pentacles ini seseorang yang secara intelektual dia memilikinya. Secara materi dia sangat berlimpah. Secara pemikiran dia sangat cerdas. Ini dia guys. Apakah diri kamu sedang menjalin komunikasi terhadap apa yang saya katakan tadi? Nah, bagaimana di bagian keduanya? Muncul kartu Six of Coin. 3 koin berada di kanan, 3 koin berada di kiri. Posisi diri kamu saya letakkan di tengah-tengah. Dengan kata lain, posisi diri kamu saya letakkan di tengah-tengah. Ibaratnya saya melihat pemikiran diri kamu untuk saat ini, apakah perlu dibantu atau memang diri kamu memberikan suatu bantuan terhadap orang lain. Dengan apa yang saya katakan tadi terhadap dua aspek, kemungkinan ada yang sedang kamu pertimbangkan di sini. Saya tidak tahu apa yang sedang kamu pertimbangkan. Apakah mungkin diri kamu itu mempertimbangkan terhadap seseorang yang bernama King of Pentacles ini, atau memang seseorang yang sedang kamu pertimbangkan tersebut adalah pihak ketiga yang membuat diri kamu sudah tidak mengalami yang namanya kestabilan di dalam kehidupan kamu. Penuh dengan pertimbangan diri kamu di sini. Apakah saya ingin melawan atau saya ingin menerima seseorang yang baru sudah saya kenal ini? Karena ketiga kartu ini sangat membingungkan bagi diri kamu. Menerima orang baru atau memang mempertimbangkan dari
perlawanan yang ingin kamu berikan terhadap pihak ketiga. Nah, kalau saya menutup kedua kartu ini, bagaimana kartu di samping Six of Coin? Wow. Muncul kartu The Fool. Sangat tepat di samping dari kartu Six of Coin. Tadi saya sempat mengatakan ada satu pemikiran di mana pemikiran itu masih tahap mempertimbangkan. Ketika diri kamu mempertimbangkan, kamu justru berpikir di sisi lainnya, apakah dengan rasa saya mempertimbangkan ini, diri saya sangat bodoh atau memang diri saya ini sangat konyol. Dia sudah jelas tergoda oleh pihak lain. Tetapi kenapa saya masih mempertimbangkan dengan tindakan yang akan saya berikan terhadap mereka? Di sisi lain, dengan rasa kamu mempertimbangkan, dengan kemunculan kartu The Fool ini, ketika saya berbicara secara positif, The Fool ini suatu kondisi yang ingin menerima suatu kemurnian ataupun suatu kesucian di dalam diri dia. Kalau saya mengangkat kartu King of Pentacles dan meletakkannya di tengah-tengah ini, guys, kemungkinan saya tidak tahu apakah diri kamu ataupun orang yang sedang dekat terhadap diri kamu. Saya ini tidak tahu, guys. Sama-sama berpikiran apakah hubungan yang akan dia jalin memberikan suatu kemurnian kah atau memang suatu kesucian. Karena ada hal yang sedang ditakutkan. Kenapa saya berbicara ada hal yang sedang ditakutkan? Karena memang ada salah satu pihak yang tidak mau lagi menerima seperti di masa lalu. Karena muncul kartu The Fool. Saya tidak mau lagi menerima suatu hubungan asmara sama halnya dengan kebodohan yang saya jalankan terhadap seseorang sebelumnya. Saya pengen ketika ada orang yang ingin mendekatin saya, dia memberikan saya suatu kemurnian di mana kemurnian itu berupa kebahagiaan, bukan berupa manipulatif. Ini dia, guys. Kalau saya menutup kartu ini dan masih mengangkat kedua kartu ini, bagaimana kartu di sampingnya? Muncul kartu King of Swords. Nah, guys, muncul kartu King of Swords. Nah, kalau kartu King of Swords ini saya letakkan di tengah-tengah, di antara posisi Six of Coin dan di antara posisi The Fool. Kemungkinan dari rasa pertimbangan yang sedang kamu pikirkan terhadap kedua sisi yang saya katakan tadi, apakah ingin melawan atau memang ingin menerima, ada suatu keputusan yang akan kamu ambil untuk kedepannya. Ini akan terjadi keputusan tersebut, di mana dengan keputusan yang akan kamu ambil untuk kedepannya, diri kamu nanti tidak akan menerima yang namanya kebodohan lagi. Kamu akan menerima yang namanya kemurnian ataupun yang namanya kebahagiaan. Karena kartu King of Swords ini seseorang yang penuh dengan rasa kecerdasan di dalam tindakan yang akan dia ambil. Pedang inilah yang membuktikan diri kamu tersebut apakah pintar atau bodoh. Ini dia, guys. Kartu bagian ketiga, bagaimana kesimpulan dari bagian pertama dengan bagian kedua. Muncul kartu ini.
Ada seseorang yang saya melihat di sini masih berandai-andai, masih berhayal. Di mana dengan dia berandai-andai, dia berhayal, mudah-mudahan saya menerima seseorang sesuai dengan ekspektasi saya. Di mana sisinya lagi, sisi lainnya lagi. Dengan dia berandai-andai, ketika diri dia memberikan satu keputusan, dia akan mendapatkan apa yang sesuai dengan ekspektasi dia. Dua sisi, guys. Apakah diri kamu di sini sedang berandai-andai atau memang diri kamu di sini sedang berhayal untuk kehidupan kamu? Kartu berikutnya muncul kartu The Emperor. Berunsurkan api, berlambangkan zodiak Aries. Saya tidak menarik dari zodiak Ariesnya, tetapi ada satu energi yang sedang berandai-andai, di mana dia berandai-andai ada perubahan di dalam kehidupannya, di mana perubahan tersebut bisa mencakup aspek derajat. Hal tersebut bisa kamu dapatkan. Hal tersebut bisa kamu terima. Tetapi kamu harus bisa menerima King of Pentacles ini secara cerdik, secara cerdas. Kamu tidak menerima lagi kehidupan kebodohan untuk kedepannya apabila diri kamu secara cerdik dan secara cerdas. Kartu terakhir muncul dua tongkat. Dari beberapa kartu yang saya ambil, saya menarik satu kesimpulan. Kemungkinan untuk saat ini diri kamu itu di dalam hubungan asmara ada suatu godaan yang kamu terima. Dari sisi pekerjaan, diri kamu bercabang. Apakah ingin bertahan atau ingin mencari pekerjaan di luaran sana? Dari sisi usaha ataupun bisnis yang sedang kamu jalankan, kamu masih berandai-andai. Dari sisi perasaan, diri kamu masih berandai-andai juga. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.